ilah-ilah zaman ini, tetapi kami boleh memilih Yesus Kristuslah guru besar kami, menjadi teladan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Roh Kudus, kalau juga anak-anak kami yang masih kecil, yang masih kanak-kanak, mungkin dari usia mereka terbatas untuk menangkap kebenaran firman-Mu, tetapi kami percaya Tuhan tidak terbatas menolong sekalian kami. Bahkan suatu ketika Kau pernah berkata, dari mulut baik-baik saja keluar pujian pengagungan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berbicaralah bagi kami, tolong kami, tolong juga hamba-Mu untuk menyampaikan nasihat-Mu, bukan pikiran, bukan perasaan hamba-Mu yang disampaikan, tapi sungguh firman yang sejati yang Kau sampaikan atas kami sekalian, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami pulang, tidak ada pulang dengan tangan yang kosong, tetapi kami pulang penuh dengan berkat yang melimpah yang daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama. Amin. Silakan duduk saudaraku. Salam. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat walafiat? Baik. Mari kita belajar bersama-sama. Saya minta tolong waktu yang singkat, tidak terlalu lama. Mari kita fokus supaya kehadiran kita pagi hari ini, kita pulang tidak dengan tangan yang kosong, tetapi kita pulang dengan berkat yang melimpah daripada Bapa di surga. Mari kita buka kitab kita. Saya kira tidak asing lagi, mungkin sudah beberapa kali firman ini juga kita dengar atau disampaikan bagi kita, tapi hari ini kita kembali akan belajar firman ini, dan saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati firman ini. Tadi pagi saya menemukan diri saya tidak ada apa-apanya. Semakin saya merenung, diri saya sama seperti sampah kalau bukan Tuhan. Saya sangat diberkati, dan saya percaya saudara juga akan diberkati ketika saudara mau membuka diri hati saudara. Mari lihat Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pasal 42 ayat 2. Satu ayat saja. Nanti banyak ayatnya. Sekarang satu dulu. Oke? Ayub 42 ayat 2. Kita baca bersama-sama karena satu ayat saja. 3, 2, 1, ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara, pernyataan ini bukan sekedar pernyataan, bukan sekedar pengakuan. Kalau Ayub berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Nah, pengakuan ini sebenarnya ini penting bagi kita semua. Bagi orang percaya, bagi pengikut Yesus, pengakuan ini sangat penting sekali setiap saat. Entah dalam keadaan sulit, entah dalam keadaan gampang, entah dalam keadaan kekurangan, entah dalam keadaan kelimpahan, entah dalam keadaan sakit, entah dalam keadaan sehat. Harusnya pernyataan ini menjadi satu pengakuan iman di tengah-tengah dunia ini atau dimanapun kita berada. Namun faktanya yang terjadi bukan demikian. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, harusnya orang percaya pengakuan ini harus menjadi gaya hidup. Doa kita dijawab oleh Tuhan hari ini atau tidak, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita. Halo, amin. Dalam keadaan kita sakit, kita sudah minta kesembuhan dari Tuhan. Entah kita masih sakit, entah kita sudah sembuh, kita harus bisa mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Iman seperti ini
penting bagi Tuhan, terlebih penting bagi kita. Artinya apa? Ketika kita berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, artinya tidak ada yang mustahil buat segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tidak ada yang mustahil buat segala rencananya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Memang kadang-kadang kita nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kadang-kadang jujur aja, itu hanya kadang-kadang enak kita nyanyikan, tetapi itu tidak menjadi gaya hidup. Betul apa betul? Ya. Nah saudaraku, ini pelajaran yang sangat berharga. Sebagai orang percaya sejati, harusnya bagi kita tidak ada celah untuk kita tidak mengakui keberadaan Tuhan itu, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu atas rencananya dalam hidup kita. Mari saudara kita paham, tidak ada rencana Tuhan bagi kita rencana kecelakaan. Tidak ada rencana Tuhan bagi kita untuk rencana kita untuk dikutuk indah. Rencana Tuhan bagi kita adalah rencana damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Itu makanya ketika Yesus selagi Dia masih di bumi secara fisik, Dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Itulah takdir kita saudaraku, menikmati damai sejahteranya Tuhan, menikmati anugerahnya Tuhan, menikmati masa depan yang gemilang. Itulah takdir kita. Tetapi untuk proses itu kadang-kadang Tuhan melakukan banyak hal untuk kita bisa terus bergantung atau tidak bergantung kepada Tuhan. Memang kadang-kadang ketika terjadi proses untuk masuk menikmati janji-janji Tuhan itu, di situ kita kadang-kadang menjadi galau. Di situ kita kadang-kadang bisa lari dari Tuhan. Ya kenapa banyak orang pendeta pindah agama sebelah? Saya bilang karena dia tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup dia. Dia tidak tahu takdir Tuhan dalam hidupnya. Kenapa banyak orang juga tidak suka ibadah, tidak suka melakukan firman Tuhan, karena dia tahu bahwa sepertinya itu hanya cerita isapan jempol belaka, sehingga dia tidak mau serius akan hal itu. Tapi pagi ini saya mau katakan, di dalam kasih Kristus Tuhan sayang kepada kita. Tapi dalam sayangnya itu kadang-kadang Tuhan izinkan ada proses. Nah, narasi ini muncul adalah ketika seorang hamba Tuhan yang luar biasa menurut saya. Karena dalam Alkitab yang saya pelajari, tidak ada yang lebih pahit daripada yang dialami oleh Ayub ini. Dia orang yang setia beribadah. Ketika anak-anaknya berpesta, ketika dia dengar anaknya berpesta hari ini, maka besok akan dia buat lagi ibadah pengampunan dosa buat anak-anaknya. Minggu depan anaknya berpesta, dia buat lagi dosa pengampunan anak-anak. Artinya Ayub adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi seiring dengan waktu, Ayub mengalami sesuatu yang memang menurut saya ini, entah menurut Bapak Ibu Saudara, menurut saya, dia sebagai orang beribadah tidak layak menerima penderitaan itu. Dia sebagai orang yang taat sama Tuhan tidak layak menerima siksaan itu. Tetapi Alkitab kita mencatat, Alkitab kita mengingatkan kita sampai hari ini, Ayub itu di dalam kesetiaannya beribadah kepada Tuhan, Ayub menjadi manusia olok-olokan pada zaman itu. Ayub itu dia olok-olok istrinya. Ada di sini dia olok-olok istrinya oleh karena imannya kepada Tuhan. Bukan hanya istrinya mengolok-olok dia, tapi orang-orang di sini mengolok-olok dia. Kenapa dia olok-olok? Ayub itu sudah bau busuk, tapi masih hidup. Ayub itu mayat hidup.
hidup pada ketika itu. Dia hidup tapi badannya busuk, bau. Maka saudara tahu, bukan berhenti sampai di situ. Yang dikatakan temannya juga, Elihu Bildad, mengolok dia, menghakimi dia. Dia bilang, Ayub, kenapa kau mengalami ini? Kenapa kau sampai menderita seperti ini? Pastilah karena kau berdosa. Saudaraku, kadang-kadang kita gampang mengatakan demikian sama orang. Ketika orang mengalami musibah, gampang kita mengatakan, oh itu karena dosanya. Saya mau bilang saudaraku dengan kasih Kristus, hati-hati dengan mulutmu. Belum tentu orang itu mengalami musibah karena dosanya, tapi bisa itu terjadi, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Haleluya. Mari pahami itu. Kalau itu dari Tuhan, saudara dan saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita berani menghakimi orang di dalam musibah yang dialami, dalam masalah yang dialami, kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Itu Tuhan sedang memberikan proses bagi orang itu. Tuhan sedang membentuk orang itu supaya semakin indah di hadapannya. Tapi kita manusia fana ini langsung menjatuhkan penghakiman. Itu kan dosanya. Itu kan dosa bapaknya. Itu kan dosa mamanya. Itu kan dosa opungnya. Saudaraku, dengan kasih Tuhan saya katakan, mari kita berhenti menghakimi orang. Izinkanlah Tuhan menjadi hakim yang agung di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Tapi pada ketika itu, Bildad sopan, Elihu berkata, itu karena dosamu. Kalau tidak karena dosamu, gak mungkinlah anak-anakmu mati semua. Kalau bukan karena dosamu, gak mungkinlah semua hartamu habis. Kalau bukan karena dosamu, gak mungkinlah kau busuk seperti itu sampai bau. Ayub pada ketika itu selalu menyangga, selalu membela diri. Ayub berkata, aku benar di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, ini peringatan bagi kita. Kadang-kadang kita selalu membenarkan diri kita, selalu kita membela diri. Ini yang saya katakan tadi, saudaraku. Saya tadi pagi diberkati firman. Saya sebagai pendeta, ini jujur saya katakan, kadang-kadang merasa sudah rohani, ternyata belum rohani, saudara. Nanti akan kita jawab akhirnya, rohani itu seperti apa sebenarnya. Yang rohani sejati itu seperti apa sebenarnya. Nanti akan kita jawab bersama dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, merasa kita paling benar, merasa kita paling sudah beribadah, merasa kita paling sudah setia, merasa kita sudah paling berdoa, merasa kita sudah paling melakukan firman Tuhan. Dan itu dialami Ayub. Memang benar, Ayub sudah beribadah, tidak salah. Terus apakah ibadah tidak diperhitungkan Tuhan? Diperhitungkan Tuhan. Loh kalau begitu kenapa dia harus mengalami penderitaan? Karena ada rencana Tuhan di balik penderitaan itu. Haleluya. Bilang sama kiri kananmu, ada rencana Tuhan di balik penderitaanmu. Bilang, lihat kiri kananmu, jangan engkau nuduh. Bilang, dengan iman bilang, ada rencana Tuhan di balik penderitaanmu. Bilang lagi, ada rencana Tuhan di balik masalahmu. Ingat itu. Tanggal berapa hari ini? Nah, ingat itu, tanggal 26. Bilang sama kita, aku sudah mengatakannya dulu sama kau tanggal 26 hari Minggu itu. Ada rencana Tuhan di balik penderitaanmu. Betul. Apa saudara? Ayub ini beribadah kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, rajin mengaku dosanya kepada Tuhan. Tetapi ketika terjadi musibah itu, apa yang terjadi? Dia bertanya begini, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Mengapa ini terjadi ya Tuhan? Beberapa hari yang lalu kita dengar ada kecelakaan beruntun di Himpak di Sebelangi. Ada pendeta yang meninggal. Mereka rombongan.
Terus ada muncul perkataan yang lain juga yang enggak, ya mungkin ya terserah. Karena ada juga yang selamat. Terus dia bilang ini komen, jadi bukan itu. Ada yang komen begitu. Ya karena Tuhan lindungi dia. Jadi maksudnya yang selamat itu Tuhan lindungi, yang tadi yang mati tadi Tuhan tidak melindungi. Boleh benar, boleh tidak. Tapi saya bilang ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ada rencana Tuhan dalam penderitaan kita, dalam pergumulan, dalam masalah kita. Ada rencana Tuhan yang mulia dalam hidup. Persoalannya kadang-kadang kita tidak bisa melihat itu dari sudut pandangnya Tuhan. Selalu kita melihat penderitaan itu dari sudut pandangnya manusia, dari sudut pandangnya tetangga, dari sudut pandangnya dunia, dari sudut pandangnya sekitar kita. Sehingga kita terjebak. Akhirnya apa? Kita tidak bisa lagi mengucap syukur dalam segala hal. Yang terjadi apa? Persumutan. Tahukah saudara persumutan itu dosa? Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kita bersumut-sumutlah senantiasa. Alkitab tidak mengajar itu, tapi Alkitab mengajar kita mengucap syukurlah senantiasa. Nah, tapi pada ketika itu Ayub bertanya, mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Anak-anakku sudah mati semua, hartaku habis semua. Istriku pun yang aku harapkan bisa membela aku, bisa menjadi pensyafaat bagiku, bisa menjadi penghiburan bagiku, tapi istriku pun menghina aku, mengolok-olok aku, mengejek aku. Sehingga yang pertanyaannya mengapa dan kenapa? Saya bilang ini menyakitkan. Makanya tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan, atau tidak sedikit orang hanya sekedar beragama Kristen tetapi tidak beriman Kristen. Saya mendorong kita yang hadir hari ini, ataupun mungkin ada yang mendengar ulang video penyampaian firman Tuhan, jangan pernah undur oleh karena keadaan yang sepertinya tidak menentukan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Tapi semakin ada tekanan, kita harus semakin semangat. Semakin ada tekanan, kita harus semakin berapi-api. Semakin ada tekanan, semakin ada masalah, kita semakin serius mencari Tuhan. Haleluya. Amin. Susah ya? Susah atau gampang? Halo? Susah atau gampang? Hah? Mana? Coba yang bilang susah angkat tangan. Yang bilang susah. Oke. Terus yang bilang gampang? Hah? Ya. Saya ngerti. Yang bilang susah itu karena engkau ukur hidupmu dengan pola dunia. Kau ukur hidupmu dengan cara dunia. Saya mau bilang begini, kalau untuk kebutuhan kita Tuhan pasti bertanggung jawab. Untuk kebutuhan kita Tuhan pasti bertanggung jawab. Tapi kalau untuk kemegahan kita, Tuhan tidak ikut bertanggung jawab. Untuk kebutuhan upaya-upaya kita Tuhan tidak tanggung jawab. Tapi untuk kebutuhan kita Tuhan bertanggung jawab. Itu makanya Tuhan mengajarkan doa apa? Tuhan, berikanlah makan kami secukupnya hari. Ada di sini yang tidak makan satu minggu ini? Ada yang tidak makan satu minggu ini? Makan semua? Makan ya? Makan. Tapi ada yang jalan-jalan kayak apa ke Bali hari satu minggu ini? Enggak ada. Ada yang jalan-jalan ke Bali? Enggak ada. Kalau untuk makan Tuhan bertanggung jawab. Yang menjadi persoalan kita apa? Yang tetelan-tetelan itu. Orang mau ganti mobil, kita mau ganti mobil.
Orang ganti motor, kita mau ganti motor. Ya syukur-syukur tidak ganti istri dan ganti suami. Di situ kita buatlah standar kita, standar dunia, sehingga kita kecewa. Kalau untuk kebutuhan kita Tuhan sudah bertanggung jawab. Tadi apa? Bunga apa kata? Bunga di padang? Kadang-kadang itu nyanyian itu hanya sekedar kita nyanyikan, tapi kita tidak mau mengambil intisarinya. Kita tidak mau memahami. Benarkah demikian? Nah, itu akan merestorasi hati kita. Itu harusnya apa? Memperbaharui pola hidup kita, cara hidup kita, cara berpikir kita. Kalau burung aja Tuhan pelihara, buka bagong aja bisa Tuhan pelihara. Yang mekar hari ini, besok akan lain. Apalagi kita. Nah sekarang itu, karena kita kadang-kadang mau pamer-pamerannya, mau pamer. Makanya Tuhan bilang hiduplah sederhana. Hiduplah sederhana. Yang jadi masalah kan kita tidak mau hidup sederhana. Kita mencari pengakuan manusia. Ini paling celaka. Kita mau mencari pengakuan manusia. Kita mencari penghormatan manusia. Sehingga kita seolah-olah Tuhan tidak menjawab kita. Dan saya mau kasih tahu saudara, ukuran saudara dan saya, apakah orang yang diberkati itu yang berkenan sama Tuhan? Apakah orang yang kaya raya, yang berlimpah hartanya, yang punya jabatan yang tinggi-tinggi, apakah itu yang berkenan sama Tuhan? Apakah itu yang didengar oleh Tuhan? Atau ada orang hidupnya sederhana, tetapi dia melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dia mengasihi Tuhan siang dan malam, menghormati Tuhan siang dan malam. Mana sekarang yang benar? Orang yang berlimpah harta, kaya raya, tapi dia tidak menghormati Tuhan. Tapi ada orang hidup sederhana, hidup mungkin pas-pasan, tetapi dia menghormati Tuhan dalam hidupnya. Mana yang sukses? Halo? Mana yang sukses? Mana yang sukses? Yang kaya raya tadi tapi tidak menghormati Tuhan? Atau ada orang hidup sederhana tapi dia mengasihi Tuhan? Mana yang sukses? Halo? Tuhan belum dengar. Yang mana yang sukses? Saudara jangan bicara sama lutut saudara, bicara sama Tuhan. Kenapa ditahan? Supaya ini membangkitkan iman saudara. Karena kita tidak satu pun yang bebas daripada gelombang kehidupan. Tidak satu kita yang sudah bebas, yang sudah lepas daripada angin topan. Percayalah, selagi saudara dan saya hidup, ingatlah, bukan lautan namanya kalau tidak ada gelombang. Betul apa betul? Bukan lautan namanya kalau tidak ada gelombang. Bukan hidup namanya kalau tidak ada tantangan. Bukan hidup namanya kalau tidak ada angin topan. Bukan hidup namanya kalau tidak ada goncangan. Tapi goncangan itu izinkan Tuhan yang mendandaninya, yang mengaturnya. Hingga pada akhirnya goncangan itu membuat kita semakin mantap, semakin kuat, semakin terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah lapar? Sudah ngantuk? Kok tidak pada semangat? Adakah saudara mengalami seperti penderitaan Ayub ini? Terus dia bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa hidupnya begitu? Tetapi saudaraku, puji Tuhan, Ayub dituduh salah oleh sahabat-sahabatnya. Kadang-kadang ya sebagai seorang hamba Tuhan juga kadang-kadang itu juga muncul. Kalau kau benar, kenapa kau miskin? Mana Tuhanmu? Kadang-kadang itu muncul dari orang-orang yang tidak beriman, saudara. Kau bilang kau Tuhanmu hebat, kau bilang Tuhanmu dahsyat, kenapa kau miskin? Kenapa kau kekurangan? Saudara, saya hanya bisa tersenyum dalam hati.
Kenapa? Sampai hari ini saya tetap belajar percaya sama Tuhan. Saya tetap belajar mempercayakan seluruh hidupku, seluruh masa depanku, seluruh masa depan anak-anakku dalam tangan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang seolah-olah Tuhan itu jauh. Seolah-olah Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan tidak jauh. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memberikan proses supaya si Maruli ini semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Karena memang ada tabiatnya si Maruli ini, tabiat sombong dan angkuh. Itu sudah diwarisi dari nenek moyang. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau sungguh menjadi orang yang rendah hati. Dan kadang-kadang perkataan itu muncul dari orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita, bisa kita anggap menghibur kita bisa anggap menopang kita. Tapi justru orang yang kita harapkan menolong kita, justru dialah yang membuat kita kadang-kadang sepertinya kita ini tidak ada apa-apanya, gitu ya. Yang begitu yang dalamnya Ayub. Saudara-saudara bilang kau salah, tetapi sebenarnya mereka sedang melawan Tuhan karena Tuhan sedang proses Ayub. Tapi apa yang terjadi lagi saudaraku? Kenapa ayat 2 ini bisa muncul? Kenapa firman Tuhan tadi berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, itu muncul ketika Ayub bertemu dengan Tuhan. Selama ini Ayub hanya mendengar Tuhan itu lewat kata orang. Ayub memang tahu alam semesta menceritakan kemuliaan Tuhan. Ayub tahu seluruh planet yang ada ini menceritakan kemuliaan Tuhan, tapi dia hanya tahu itu. Tetapi lewat pengalaman, lewat situasi, kondisi yang dia alami, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Suatu ketika Tuhan berkata sama dia, kalau kau benar hadapi aku, kata Tuhan. Kalau kau benar hadapi aku. Tapi Ayub tidak berani berkata apa-apa. Dia bilang, ya Tuhan, aku tidak layak, aku tidak pantas. Perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Itu makanya saudara, kalau saudara beribadah, pastikan saudara berjumpa dengan Tuhan. Setiap ibadah yang kita lakukan, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan setiap hari kita perlu mengalami tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita butuh itu, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus yang menuntun kita, sama katakan siapapun kita, mau pendeta sekelas apapun, dia akan bisa kecewa sama Tuhan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana Paulus bisa siap mengalami segala penderitaan? Paulus bisa menulis surat kepada jemaat-jemaat. Bisa dia dalam penjara menghibur jemaat. Dia di penjara, dia tertekan, dia tertindas, tapi dia bisa menghibur jemaat. Kenapa? Perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia tidak gentar dengan belenggu. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia tidak gentar dengan tekanan-tekanan tentara Romawi. Perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting, saudaraku. Tidak cukup dengan apa kata orang, tidak cukup dengan apa kata pendeta. Apalagi kalau pendetamu juga pendeta yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pendetamu mungkin membagikan hidupnya, bukan membagikan firman Tuhan. Saudara bisa tersesat. Perjumpaan dengan Tuhan itu penting sekali. Maka dikatakan apa? Coba lihat ayat yang kelima, Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ini penting, saudara. Supaya kita berhenti untuk kita bertanya sama, mengapa ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan anakku ini begini? Kenapa Tuhan izinkan suamiku begini? Kenapa Tuhan izinkan istriku begini? Kenapa Tuhan izinkan ekonomi begini? Saudara tidak lagi bertanya begitu, tapi saudara kan berkata, Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Amin. Coba lihat ayat ini. Apa dikatakan? Hanya dari kata orang saja aku tahu, saja aku mendengar tentang apa? Tentang kau.
tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Pengalaman bersama Tuhan itu penting. Tidak cukup hanya apa kata orang, tidak cukup apa kata pendeta. Bukan berarti salah. Mungkin kalau pendeta mengajarkan firman Tuhan, tetapi pengalaman dan pertemuan dengan Tuhan itu tidak selalu dalam keadaan kita baik-baik. Bisa dalam keadaan sakit, bisa dalam keadaan kekurangan, bisa dalam keadaan masalah yang lain. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat itu maka dia berkata, aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana yang mustahil. Semua rencanamu dapat kau lakukan. Haleluya. Amin. Ini saudara penting. Sehingga lewat perjumpaan itu, yang tadinya Ayub membela diri. Halo, hati-hati saudaraku kalau saudara suka bela diri. Saya bilang sekali lagi, hati-hati kalau saudara suka bela diri. Itu makanya orang Kristen pengikut Yesus tidak boleh, namanya itu apa itu? Bela diri, main karate, nggak boleh. Mungkin ada orang bilang sama ini saya sesat, saya berkatakan saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Orang Kristen pengikut Yesus sejati tidak boleh belajar bela diri. Karena pembela kita siapa? Yesus. Orang bilang itu kan hanya olahraga. Iya, kalau hanya olahraga. Tapi ingat ada rohnya di dalam. Roh kekerasan. Di dalam bela diri, dalam silat, dalam karate ada kekerasan. Pembela kita Tuhan Yesus. Dan Ayub, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bela diri. Dia berkata, aku benar ya Tuhan, apa yang salah? Tapi puji Tuhan, Ayub bertemu Tuhan. Dan dengan rendah hati, Ayub bertobat. Ayub bertobat. Bukan hanya bertobat dari dosa. Pahami saudaraku, pahami. Mari pahami. Ini intinya daripada firman Tuhan ini. Mungkin saya katakan ada dua pertobatan. Pertama itu, Ayub sudah bertobat dari dosanya, dari pelanggarannya. Itu pertama. Itu bagus. Tapi menurut firman Tuhan ini, tidak cukup kita hanya sekedar bertobat dari dosa kita, dari pelanggaran. Tidak cukup. Itu masih rentan kita berdosa. Masih rentan kita sombong. Masih rentan kita angkuh. Masih rentan kita bela diri. Tapi ada pertobatan yang Ayub temukan lagi. Ini yang penting saudara dan saya renungkan. Ini yang penting saudara dan saya lakukan setiap hari. Sudah bertobat dari dosa kita baik. Sudah bertobat dari pelanggaran-pelanggaran sudah baik. Tapi pertobatan yang terakhir adalah, saya catat, saya oret-oret. Sini ya saudaraku. Yaitu apa? Siapa diri kita? Pertobatan yang sejati sampai kita menemukan siapa diri kita. Sampai kita menemukan tadi apa siapa diri kita. Sampai akhirnya kita sampai tahu diri. Jadi siapa diri kita dan kita tahu diri. Siapa kita. Ini pertobatan yang sesungguhnya. Bukan sekedar hanya apa, sudah mengaku dosa, minta ampun, bukan. Tetapi sampai kita menemukan siapa kita. Tadi Ayub juga tuh. Tapi dia belum menemukan siapa dia. Ada nyanyian yang sering kita nyanyikan. Ini agak lupa juga saya. Siapakah aku ini Tuhan?
jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saudaraku, saya ketika nyanyikan itu saya bisa menangis. Benar. Saya kadang-kadang sakit. Kok bisa jadi pendeta ya? Ya saudara, kakek moyangku menyembah berhala. Mantan tukang santet orang. Dan saya terlibat di dalamnya juga. Orang kampung, bukan orang terpandang. Tapi kok bisa jadi hamba Tuhan? Tapi kadang-kadang itu juga membuat bisa jadi sombong juga, saudaraku. Bisa. Oh iya ya, aku hebat. Bisa, saudaraku. Tapi ketika ingat siapa? Ketika kita ingat aku ini abu dan debu, maka itu membuat kita tidak punya hak apa-apa membela diri kita. Camkan baik-baik saudaraku. Ketika saudara dan saya sadar kita abu dan debu, tidak ada hak kita membela diri terhadap siapapun. Ini yang saya bilang, tadi pagi saya sangat diberkati firman ini. Kadang-kadang kalau orang salah, kadang-kadang saya masih marah. Orang salah, kadang-kadang saya marah. Orang tidak menuruti aturan, kadang-kadang saya marah. Sementara hidup ini hanya karena anugerah. Amin. Tahu lagu itu? Hidup ini karena anugerah. Tidak lain dari situ. Kalaupun kita hidup hari ini karena anugerah, kalau saudara sehat hari ini karena anugerah, saudara punya uang hari ini karena anugerah, yang lain belum punya uang juga itu ada anugerah bagi dia. Hidup ini hanya karena anugerah. Oleh karena itu apa yang kita sombongkan? Coba, ada presiden selama hidup? Ada dia presiden selama hidup. Ada yang saudara tahu, dia presiden seumur hidupnya. Ada gubernur seumur hidupnya. Ada kapolri seumur hidupnya. Ada jenderal seumur hidupnya. Tidak ada, semua akan berakhir. Dan semua akan berakhir, semua akan mati. Tidak ada kita yang jadi batu, semua akan mati. Yang gagah, yang hebat, yang kaya raya akan mati juga. Nah ketika kita sadar saudaraku sama katakan, tidak ada kita yang layak mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada kita yang layak mempersalahkan orang. Tidak ada kita yang layak menghakimi orang. Ingatlah, karena Tuhan sedang bekerja kepada setiap orang. Tuhan sedang bekerja atas setiap kita. Tuhan sedang bekerja atas setiap keluarga demi keluarga. Tuhan sedang bekerja atas setiap pribadi-pribadi. Haleluya. Tuhan sedang bekerja. Nah, Ayub sampai di sana. Ayub sampai ke titik itu. Sampai dia menemukan siapa diri dia di hadapan Tuhan. Sampai dia menemukan itu. Nah, itulah sebenarnya pertobatan yang sejati. Kristen yang sesungguhnya itulah sebenarnya menemukan dirinya di hadapan Tuhan siapa. Hanya abu dan debu. Saudara pernah lihat debu ditiup angin? Pernah lihat abu ditiup angin? Gak ada apa-apanya, saudara. Tuhan mau, saudaraku, jemaat Tuhan di tempat ini sampai ke titik itu. Hingga pada akhirnya saudara dan saya akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Dan itu yang dialami Ayub. Nah, untuk ke sana kita perlu tuntunan Roh Kudus yang bermalam. Mari kita berhenti dituntun hati kita, dituntun pikiran kita. Sekalipun Paulus berkata, berdoa dalam roh dan berdoa juga dalam akal budi. Betul, bukan berarti pikiran kita mau kita buang, tidak juga. Tapi pikiran kita harus tunduk kepada roh kita. Haleluya. Ayub menemukan. Dia sadar tidak ada yang benar. Itu makanya suatu ketika, ini terakhir saudara, suatu ketika
Yesus pernah berkata kepada orang kaya kemarin sebentar, Markus 10 ayat 18. Kadang-kadang kita di sini terkenanya merasa kita sudah benar, merasa sudah rohani, merasa sudah sudah berbuat, gitu kan? Merasa sudah berkorban. Saudaraku, saya mau bilang, mari kita buang hanya perasaan-perasaan, tapi mari kita bilang, aku adalah debu dan abu. Siapakah manusia? Suatu ketika pemazmur berkata, siapakah kami manusia sehingga kau mengingat kami? Siapakah kami manusia sehingga kau mempermuliakan kami? Rupanya pemazmur pun dalam pergumulannya, dia juga orang berdosa. Dia menemukan dirinya. Siapakah dia? Saudaraku, yang lagi nyanyian tadi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu yang cantik, gadis-gadis yang cantik. Gak usah sombong karena cantik. Ini keponakan saya yang ganteng ini, si Bintang ini. Jangan juga sombong karena ganteng. Ingatlah, kegantenganmu suatu saat akan pudar. Iya kan? Iyalah. Iya, kegantengan akan pudar, kecantikan akan pudar. Jabatan akan habis. Harta akan kita tinggalkan. Ya memang sekarang ada banyak yang aneh-aneh. Kalau orang meninggal itu juga motornya dikubur bersama-sama dengan dia, nggak apa-apa. Itu pencitraan bagi saya. Tapi Alkitab berkata, Ayub dia bilang apa? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pergi. Artinya memang tidak ada sendiri. Oke, tidak ada apa. Temukanlah dirimu hanya abu dan abu, hanya karena anugerah. Mari lihat Markus pasal 10 dan 18. Apa dikatakan? Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Jawab Yesus, mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Elohim saja. Bayangkan Yesus sebagai manusiawinya tentunya, bukan cara ilahinya. Itu mengingatkan kita juga sebagai manusia. Dalam kemanusiaan dia berkata, kemanusiaan itu tidak baik. Tidak baik. Makanya lewat firman Tuhan saya mendorong itu. Yang kita suka bela diri, tapi biarkanlah Tuhan membela kita dalam segala pergumulan kita. Amin. Kalau ada orang mengejek saudara dan saya, ada orang menghina saudara dan saya oleh karena imanmu kepada Tuhan, biarkanlah itu dia melakukan itu, dan jangan marah dengan itu. Tapi percayalah, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam rumah tanggamu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam usahamu. Yang terpenting, maukah engkau menyerah kepada tuntunan Roh Kudus siang dan malam? Itu yang terpenting. Ketika engkau mau menyerah, ketika engkau berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Ketika saudara membela diri, saudara sedang tersesat. Percayalah, ketika saudara mencoba membenarkan diri, aku kan sudah beribadah, aku kan sudah berdoa, kenapa ini Tuhan? Aku kan sudah setia mengembalikan miliknya Tuhan. Kenapa sih Tuhan usahaku kok begini? Kenapa ladangku kok begini? Hentikan itu. Biarkan rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kita berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Ya. Mari sadari diri kita siapa kita di hadapan Tuhan. Hanya aku dan Dia. Kalau bukan anugerahnya, kita tidak ada apa-apanya. Amin. Kita akan percobaan kudus sebentar. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Semua karena anugerahnya. Haleluya. Sebagai respon kita, sebagai tanggapan kita terhadap firman Tuhan, mari kita katakan pujian ini. Semua karena tahu lagu ini? Tahu lagu ini? Tahu?
Kami belajar lagu ini. Jangan lagu dunia lebih suka nyanyikan. Lagu dunia tidak bawa kau ke surga, tapi lagu rohani menuntun engkau kepada kebenaran. Amin. Yang tahu lagu ini, mari angkat suaramu. Jadikan menjadi doamu pada hari ini kepada Tuhan. Sebentar itu, sebentar kita membaca Roh Kudus. sombong. Tapi ketika saudara merendah, aku hanya abu dan debu, maka tidak ada yang pantas saudara pertahankan dalam hidup ini selain daripada nama Yesus Kristus. Karena ending hidup saudara dan saya
bebaskan mereka menjadi anak-anak laki-laki yang berhak menerima segenap janji-janji Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian ini dengan iman kita di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena pengetahuan, bukan karena pengalaman. Kami ada duduk juga di ruangan ini karena bukan karena kuat, bukan gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu hari ini. Sebentar kami Tuhan akan menyatu dengan darah-Mu dan tubuh. Kami mau mati bersama-sama dengan Engkau dan hidup bersama-sama dengan Engkau dan dipermuliakan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat roti dan Kristus itu kami sambut menjadi darah Kristus, menjadi tubuh Kristus. Terima kasih Bapa.